Hai Sobat Pencinta Catur, terima kasih sudah klik video ini. Yap, kita akan bahas partai antara pecatur Amerika Serikat Hikaru Nakamura melawan Pragnananda Ramisbabu, pecatur muda dari India. Yap, mereka bermain di ajang Norway Chess 2024, teman-teman. Ya, seperti kalian ketahui, sebelumnya Pragnananda sedang on fire ya, mengalahkan Magnus Carlsen di babak sebelumnya. Kali ini dia melawan Hikaru Nakamura, yang seharusnya sih ya dia bisa lewati ya. Tapi apa yang terjadi di game ini? Langsung saja kita bahas gamenya. Sebelum itu jangan lupa like dulu, share dan subscribe supaya nggak ketinggalan update terbaru dari dunia percaturan hanya dari RL Chess. Hikaru Nakamura memulai dengan langkah D4, hitam kuda F6, putih C4, hitam E6, putih kuda C3, dan hitam gajah B4. Ini adalah posisi atau pattern posisi dalam pembukaan Nimzo Indian Defense. Pembukaan yang pertama kali diperkenalkan atau dimainkan oleh Ron Nimzowitsch, pecatur kuat era masa lalu, ahli teori. Nah, kemudian putih memilih normal line yaitu dengan E3. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, selain variasi E3, kalian bisa mainin langkah Menteri C2 sebagai langkah populer di Nimzo Indian Defense. Kemudian A3 juga ada, bahkan F3 juga ada. Itu adalah beberapa variasi yang bisa dimainkan. E3 dimainkan hitam rokade, putih gajah D2, dan hitam C5. Ini gaya main pembukaan ini gimana sih, Karuri? Anjay, RL Chess, ya kan? Gaya pembukaan Nimzo Indian Defense ini adalah gayanya lebih ke posisional, teman-teman. Kalau kalian tahu pernah dengar King's Indian Defense, nah kalau King's Indian Defense lebih taktikal, kalau Nimzo Indian Defense ini lebih ke posisional. Pecatur top dunia yang sering memainkan pembukaan Nimzo Indian Defense atau Queen Indian Defense itu Ding Liren, kemudian mantan juara dunia Vishy Anand, ya senior dari Pragnananda juga mainin pembukaan ini. C5 dengan tujuan mendobrak petak center, putih menjawab dengan A3, gebuk kuda di petak C3, gebuk balik pakai gajah. Kemudian hitam langsung menyerang dengan kuda E4. Agresif, gila. Putih kuda E2, hitam B6. Kemudian putih D5, hitam gajah A6 mengincar pion C4, putih B3. Hitam mendobrak lagi dengan B5. Boom, gila nggak tuh? Kemudian putih menteri C2, hitam gebuk pion D5, gebuk balik. Kemudian hitam sikat gajah di petak C3, sikat balik pakai menteri, dan hitam mainkan langkah D6. Ya, kita bisa lihat D6 memiliki tujuan untuk kuda hitam, kira-kira manuvernya seperti inilah. Nah, tapi kita bisa lihat juga bahwa putih sudah melakukan ancaman pada petak G7. Nah, kita sambil belajar juga deh. Teman-teman, kira-kira kalau kalian jadi pemain putih, manuver kudanya gimana guys? Kesini kah atau kesini? Yap, dua-duanya punya tujuan yang bagus ya, dengan tujuan mengincar pion di petak G7. Mungkin kalau menurut aku lebih bagus G3 supaya bisa petak F5, mengincar pion D6 atau G7. Nah, buat teman-teman yang selalu bingung ya, middle game tuh harus ngapain ya? Middle game itu harus mengoptimalkan perwira seperti ini. Perwira yang kurang bagus jadi posisi yang lebih bagus lagi. Putih kuda G3, hitam kuda D7, putih lanjutkan gajah E2, hitam kuda F6 mengincar pion D5. Kemudian menteri mundur ke petak D2 dan hitam mainkan benteng E8. Putih F3 dengan tujuan menopang pion D5 karena benteng E8 tadi tujuannya benteng E5. Nah, F3 ini tujuannya untuk jaga pion di petak D5. Yes, hitam menteri B6, putih E4, hitam gajah C8, putih dobrak dengan A4. Kemudian hitam gajah D7. Wah, langsung tinggi evolution barnya. Yes, sikat pion di petak B5, sikat balik pakai gajah, putih sikat lagi, sikat pakai menteri, dan putih kuda F5. Mengincar pion D6, sekaligus ada tujuan menteri ke petak G5. Langkah ke-22. Di sini adalah key momennya atau momen kunci dari pertandingan ini. Karena kalian bisa tebak, Pragnananda mainkan langkah boom, kuda makan pion petak E4. Kombinasi dimainkan. Pengorbanan ya, kuda dengan nilai yang lebih tinggi dimakan pion petak E4 dengan tujuan mengganggu raja yang belum rokade. Apakah ini akan berhasil? Hikaru sikat pakai pion, hitam sikat pakai benteng, putih raja F2, dan hitam benteng E5.
Ya, beberapa hari ini viral ya pengakuan di ruang pertandingan ya kan. Pragnananda di sini menganalisa bahwa dia memiliki ide apabila Putih melakukan langkah kuda D6, ini gamenya Menteri B6, kuda C4, kemudian dia Menteri F6, dan Putih mainkan langkah Raja G1, Pragnananda akan mainkan langkah Benteng E2. Boom! Ya, ini sudah sesuai analisa Pragnananda sih, tapi yang Pragnananda lupa bahwa Putih masih memiliki jawaban dari ancaman bahaya Pragnananda dengan tujuan skakmat pada petak F2 atau dengan tujuan makan benteng di petak A1. Apabila Putih makan, maka Pragnananda yang akan memiliki jawaban dengan Menteri A1. Kemudian apabila kalau Raja F2 benteng hilang, apabila Menteri ke petak F1, maka akan terjadi repetition move atau skak bolak-balik karena akan terjadi posisi seperti ini. Tapi Pragnananda miscalculation atau dia tidak tepat dalam berkalkulasi karena Putih memiliki jawaban benteng F1. Boom! Dengan tujuan mengancam balik Menteri, Hitam mainkan pukul Menteri di petak D2. Karena ya mau gimana lagi, dia nggak bisa. Kalau mungkin jagain bentengnya Menteri ke petak E7, tapi Putih masih memiliki jawaban dengan Menteri F4 dan aman-aman saja sudah unggul 1 perwira. Jadi Pragnananda lebih pilih pukul, kemudian Putih sikat Menteri, sikat pion petak D5, Putih benteng F3. Ya udah unggul 1 perwira ya. Cuman kalah 2 pion nih. Gimana cara Putih menang? Hitam skak, kemudian tutup benteng F1, benteng D3 dijaga kuda, benteng D2, H4 dengan tujuan benteng keluar. Dilakukan oleh Putih, terjadi pertukaran pion di sayap Menteri. Kemudian Putih bisa kuda B6 dan mendapatkan pion di petak A4. Pragnananda mencari remis di sini. Putih setup benteng F4 dan kemudian benteng E4. Raja H2 dimainkan dan kemudian Raja bolak-balik ke petak G3 dan Hitam hanya menunggu saja dengan manuver Raja G6, Raja F7. Kemudian Putih juga pelan-pelan men-setup dan Hitam belum mau menukar pionnya di petak C4 sampai Putih akhirnya menukar satu bentengnya lagi dengan benteng C4 dan akhirnya benteng B4 sama-sama dapat pion di jalur C dan tersisa benteng kuda 2 pion melawan benteng raja dan 3 pion. Nah, ini tinggal bagaimana Putih mengolah posisi ya. Ini kuda F5, benteng dikasih gratis tapi kena kuda E7. Sampai akhirnya Putih mendapatkan setup posisi yaitu dengan mengejar pion di petak H5 ini. Tapi kudanya harus berada di posisi yang tepat, yaitu kudanya harus berada di petak F4. Dan lihatlah bagaimana cara Hikaru Nakamura akhirnya dapatkan setup benteng ke petak H7 dengan kuda di petak F4. Ya kalau misalkan setelah kuda F4 dia mungkin akan mainin raja ke petak H6, maka Putih juga akan mainkan langkah benteng ke petak F7 dengan tujuan mendapatkan pion di petak F6. Ya pasti kalah lah teman-teman. Dan itulah yang terjadi. Ya patut disayangkan Pragnananda yang lagi on fire, mungkin terlalu on fire ya, sampai menyala kebakaran sendiri ya. Dia mainkan langkah terburu-buru dengan memakan pion di petak E4 dan salah kalkulasi. Wow. Ya. Ini adalah kesalahannya dengan kuda makan E4. Harusnya dia jalan apa bang? Ya pada posisi ini sebenarnya memang sudah unggul Putih ya. Kalau boleh jujur, ya di sini mungkin masih bagus-bagus saja ya. Nah di sini harusnya Hitam mainkan langkah H5 atau mungkin mengganggu dengan langkah C4. Ini lebih bagus karena mengganggu lewat pion promosinya. Nah, bagaimana hasilnya untuk sementara? Hasilnya klasemennya kita akan lihat. Ya, waduh agak lama nih. Ya, dari partai lain Magnus Carlsen menang juga atas Fabiano Caruana dan berhasil mengobati rasa sakitnya ya setelah kalah dari Pragnananda. Dan Ali Reza Firouzja menang atas juara dunia catur Ding Liren. Ya untuk sementara ini karena lemot ya, saya akan bacakan saja. Pemimpin klasemennya adalah
Hikaru Nakamura ya. Sebentar, saya akan ya, setelah babak keempat selesai, Hikaru Nakamura 7 poin, Ali Reza 6,5 poin, Magnus Carlsen 6 poin, Pragnananda 5,5 poin, Caruana 5 poin, dan Ding Liren 2,5 poin, teman-teman. Sementara dari kategori wanita, yang memimpin Faisali Rames Babu yang kembali menang dengan sekarang gapnya 2,5 poin ya dari peringkat 2. Faisali Rames Babu 8,5 poin, Ju Wenjun 6 poin, Ana Musicuk 6 poin, Lee Ting Jae 5 poin, Koneru Humpi 3 poin, dan Pia Kramling yang dikalahkan oleh Faisali 3 poin. Nah, buat teman-teman, nanti malam kita akan nobar ya. Jadwalnya akan lanjut kembali tanggal 1 Juni jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan nobar, teman-teman. Dan ya, partai nanti malam mempertemukan Magnus Carlsen melawan Ali Reza, Ding Liren Hikaru, Caruana melawan Pragnananda Rames Babu, teman-teman. Ya, jangan lupa follow sosial media RL Chess di Instagram Rurop26 dan TikTok RL_chess. Yap, jangan lupa juga kalian bisa sawer video ini. Kalau kalian mau donasi, tinggal klik link yang ada di kolom komentar. Terima kasih aku ucapin buat teman-teman yang udah sawer. Semoga sehat dan sukses selalu. Kita ketemu di video berikutnya dan ketemu di live nanti malam. Boom!